berubahkah dari segi gameplay yang akan mereka persiapkan juga, karena ini kan udah ada rentang waktu ya setelah patch update, karena random map draw akan mengarah langsung ke Broken Wall. Tidak ada dinding Pak Dinding yang akan menjaga lot atau di rumput sebelahnya itu repot tarik ulur itu. Tarik ulur ya? Iya. Iya. Seperti apa? Layangan. Iya, oke. Ditariknya di ulur. Hierarchy Senna mereka akan ada di first pick sekarang. Ben langsung menuju ke arah Phoveus dan juga Chusin. Tapi itu dia yang tadi kita lihat di highlightnya, ada sosok Selena Wah, dirinya spek. yang di ban juga. Tapi sebenarnya kayak bukan Selena-nya doang sih, Baxianya. Tapi ternyata Baxianya ban sendiri sama Hierarchy Senna. Gak masalah, kan ini juga masih game pertama plus global ban kan. Karena lihat dari data kemarin kita nyaksiin juga beberapa tim yang udah all in di game pertama ngambil beberapa tim hero tier S, banyak yang kalah juga. Dan itu malah rugi banget. 1-1 masih terbuka. Wah, 1-1 kayaknya ya, setelah aku perhatiin akhir-akhir ini justru udah mulai tergeser dari prioritas. Ya. Karena sekarang lebih mahal nih kalau emang udah ada isu yang di ban, mereka bisa ambil ke Cici Arlotnya dulu. Oh iya sih. Iya kan, Like atau mau Lancelot dulu. Ya. 1-1 sepertinya sudah mulai menemukan jawaban gitu loh. Kayak ketemu Vansnya juga agak susah. banyak jawaban Fun-One. Dan apalagi opsi dia udah boleh dipakai kanan. Ya. Arlot ya langsung ya, first pick gak pakai lama dari Hierarchy Senna. Dan memang One-One ini juga tipikal hero yang sangat-sangat tipis. Tipis banget. Dan momentum banget soalnya. Iya, kalau nggak bisa terbang susah. Udah terbang kena winter, ya udah. Hanya jadi anak kucing biasa. Mana kucing? Iya. Iya, di make sure dulu ya. Tapi apakah akan ada sebuah respon Lancelot yang bisa diambil dulu? Terus bisa ambil ke Gatot kacanya? Boleh. Bisa banget. Nanti harusnya Lancelot dulu dan Gatot kaca. Waduh. Cow langsung. Rock sih lagi lumayan banget, lagi bagus banget untuk isi posisi roamer ya. Lagi momentum banget ya. Iya. Tectonic Charge tuh bahaya betul. Setelah ada Chow ya, react seperti apa yang akan diberikan oleh Shane? Mau ambil Gatotnya dulu sekarang buat head to head? Bisa, atau misalnya mamitnya. Ya Grok juga boleh banget buat counter initiate ya. Atau pick off ketemu pick off. Kali ya? Parsia ya. Boleh, Parsianya juga bisa diambil setelah ada Chusin yang di ban kan. Itu kalau mid lane sekarang kan kayak Chusin terus gitu yang jadi prioritas. Tapi dah ngelihat dari Chusin udah masuk ke ban awal, jadinya kayak Parsia. Franklin-nya ternyata. Wah, tapi tetap dengan Parsia sih. Sesuai dengan apa kata Hau tadi sih. Hansa Stian ini kan sangat power dengan tukeran ya. Hero, iya jungler tank kan. Sekarang dapat kesempatan untuk assassin, dia ingin kasih pembuktian juga mungkin ya. Sebenarnya ya emang dituntut untuk pasti bisa transisi kan dari hero-hero assassin, hero-hero ke utility. Tapi ya bisa, cuman kalau bisa dikatakan powernya lebih gede di sana gitu ya untuk utility. Tapi ya nggak masalah karena Lancelotnya juga waktu itu pernah perform dengan cukup baik. Navi Junior pick ketiga mereka setelah adanya dua hero yang berkombo juga nih untuk bisa memberikan crowd control. Lapu-lapu backline yang diincar. Memastikan bahwa Parsianya ini nggak akan bisa leluasa untuk bisa melakukan Feral Strike karena akan ada Brave Fighter yang bisa mengincar, bahkan nggak cuma Brave Fighter. Ada The Way of Dragon yang udah standby juga. Tapi apa? Ini Navi Junior lumayan blast cannon loh. Iya kan, EXP-nya lapu-lapu yang biasanya juga hybrid kan, ada sematan item attack-nya lah ya. Dan yang emang gak sudurable itu juga gitu kalau misalkan memang build ke full defense, lebih ke pick off dulu. Wah, di kombonya sama siapa tapi cowoknya ya? Penasaran. Badang. Tapi Angela ini juga belum jadi pilihan untuk diprioritaskan kali ini dari keduanya. Iya loh. Kemarin sih win rate Angela nggak terlalu bagus ya di hari kemarin banget. Always on the way, ada Matilda yang dihilangkan. Nggak mau sampai ada kombinasi Matilda dan juga Fredrin yang hadir di Land of Down. Kombo tarik ulur. Layangan. Callback terus. Callback. Dan Hierarchy Senna last band mereka menuju ke arah gold lane kah? Hero-hero dari Zeon. Secara pool hero Zeon cukup banyak ya. Kayak kemarin juga kita ngeliat Zeon pakai Kari, tapi Kagura. Itu dia mid lane yang menjadi target dari GZ. Karena Kadita. Tapi aku agak ngeri sih. Ngeliat Kadita kalau emang nggak dapetin point pick off yang optimal, bakal lumayan sulit. Ya. Tapi ini broken wall ya, bukan dangerous grass. Itu. Oh, dangerous grass beda lagi tuh urusannya tuh, tadi Kadita enak sih harusnya. Tapi seenggaknya sisi positif yang didapetin dari draft picknya Navi Junior, mereka bisa dapetin keuntungan dari Purify yang ada di tangan Parsia. Jadi dia mungkin menghindar cuma dari wings by wings. Dan kalian Parsia yang akhirnya muncul, pick off dibalas dengan pick off. Ya, tapi One-One ini jadi pilihan yang bagus banget loh. Gold lane yang cukup mandiri pertama, kedua dia punya Purify gratis dari setiap skill 2-nya juga, atau di Dozen Flower-nya. Jadi untuk pick off kayak Kadita, Petrify, terus juga Chow, ini One-One malah jadi bagus gitu loh di sini, yang biasanya One-One udah mulai kegeser. Dan Moskov lah jauh. Ini sudah tidak ada waktunya, adalah kesempatan paling emas untuk mereka buktikan. Salah satu dari kedua tim ini akan menuju ke babak playoff. Jadi langsung aja kita melihat di match kedua, Hierarchy Senna berhadapan dengan Navi Junior. Alright, itu dia. Dengan adanya kedua belah jungler yang biasanya kita ngeliat Ricky Wars potensinya lebih di assassin. Tapi ya
ini sekarang udah mulai bertukar juga nih. Strat seperti apa lagi yang akan dibawakan? Apakah pick off combo yang dibawakan dari RRQ sana lebih berjalan? Ataukah justru nantinya dari Navi yang pick offnya jauh lebih berjalan juga? Karena ya sama-sama ini, siapa yang bisa gerak duluan dan siapa yang bisa nge-react nantinya akan bisa mendapatkan harusnya potensi lebih baik. Ya. Tapi pick off-nya dari Navi mungkin lebih terlihat lebih komplit ya. Karena mid laner mereka Kadita, roamer mereka Chow. Otomatis menang rumput lah dengan adanya Chow juga. Sementara kalau misalnya mengandalkan Shen aja seorang diri, agak lumayan rumit kecuali dia bisa nangkep GZ terus-terusan sama Hans Aspiana. Iya, Shen gak boleh sendiri ya, karena kalau sendiri jadinya Kasien. Tapi buat sekarang dari Navi Junior, masih terbilang cukup aman juga untuk segi pattern farmingnya. Masih ada space juga yang dimanfaatkan oleh Hans Aspiana untuk mencari pundi-pundi di mana dia bisa farming. Tapi ya by momentum kalau kita intip juga ya, di sini ada Gohan punya trail dengan custom fighter emblem juga yang dibawakan plus Festival of Blood. Dia akan punya damage, dia akan bisa durable juga, apalagi yang trigger vengeance-nya nanti dia bisa combo dengan Fredrin kalau ada di teamfight besar. Oke. Sementara rotasi udah mulai menuju ke arah bottom lane. Terlihat bagaimana rumput udah pasti tuh. Kez, dia udah standby terus-terusan. Cuman kalau dilihat-lihat karena mereka ini di arah bottom lane, karena Turtle juga ada di arah bottom. Mereka mau coba untuk menangin, bahkan bikin sekarat ke arah EXP lane-nya terlebih dahulu. Mau sama-sama tahan untuk WOP. Nah itu dia, Pepe bakal coba untuk incar, masih ada flicker ke arah belakang. Tapi dengan dari Puncher dan juga Phantom Execution, Gohan pun masih selamat. Bahkan Fedor Ice Strike benar-benar menopang supaya rekan-rekan dari RRQ Sena gak ada yang tumbang. Yap, dan informasi Feb gak ada flicker, jadi gak bakal ada serangan kejut langsung ke backliner dari RRQ Sena ya. Puji sih. Hati-hati. Oke, rumputnya masih belum bisa untuk dimaksimalkan. Tapi terangkat dengan adanya Shadow Strike. Dan untuk Gansaspiana berhasil mendapatkannya. Ricky Wars termakan dengan adanya satu raw wave yang benar-benar matang. Sementara di arah belakang, lihat bagaimana sang cowoknya, Kazeman, hampir bisa dilumat. Yap, dan keuntungan besar untuk Navi Junior. Mereka bisa dapetin Turtle di atas tank jungler. Head to head yang harusnya kalau secara objektif ini nggak terlalu balance. Ya. Tapi ternyata dengan setup yang begitu baik juga walaupun Vape yang nggak ada flicker. Dan bahkan target dari GZ langsung ke Ricky Wars juga yang belum punya item-item defense magic. Pastinya itu langsung on point. Sang jungler menghilang, Turtle dikantongi. Ini ngebuat akhirnya Gold sedang dipimpin oleh Navi Junior perlahan. Follow up-nya yang begitu baik dari Fedor Ice Strike membuat dari Vape akhirnya mundur. Kurang maju dikit nih. Masih out of range juga ya, karena Vape masih bisa dash untuk kabur. Dan belum ada point kill balasan yang bisa dilakukan oleh RRQ Sena setelah kerugian mereka tadi di objektif Turtle 1. Bergerak ke arah top lane. Kedua belah gold laner memang dibiarkan terlebih dahulu, tidak terlalu banyak adanya ganking power ya. Karena nantinya ini akan menjadi salah satu asuransi di arah mid to the late game-nya. Terutama untuk momentum-momentum yang bisa diciptakan satu sama lain. Cuman permasalahannya lagi-lagi nih kalau misalkan memang nantinya Navi Junior ini ngebuat dari Zeonnya sangat-sangat punya space. Ini bakal jadi sebuah winning condition yang besar buat mereka juga. Tambahan lagi gitu loh, split push yang bisa mereka manfaatkan. Nah itu dia. Split push adalah kunci sebenarnya. Zeon bakal ditinggal sendirian karena tipikal dari RRQ Sena. Mereka akan stick together, mereka akan main 5. Dengan hadirnya Tsunami Slam itu akan mempermudah juga nanti Chico bisa terbang. Ada follow up dari Lex Lona. Tapi bakal ada satu space yang kosong yang bisa dimaksimalkan sama Zeon sendiri. Dan bahkan Zeon bisa aja ditemenin sama GZ juga. Kalau ada yang macam-macam sama Zeon, bisa kena raw wave. Mancing Purified Lex Lona bahkan. Oke, aman dulu ya, tenang dulu, keadaan kembali. Tapi harusnya ini bakal ada team fight yang cukup besar di area dari Turtle. Tentunya RRQ Sena mereka nggak mau kehilangan lagi Turtle ini. Makanya setupnya bakal coba untuk dimenangin dulu, tapi udah mulai diganggu. Kecuri. Wah, didapetin sama Gohan purple buff-nya. Mahal, di-retrieve begitu saja. Mereka bakal coba untuk all in pada Gohan itu sendiri. Energy eruption dilakukan bersama dengan adanya Fedor Ice Strike untuk menjadi follow up. Dan akhirnya Shane masih bisa untuk mundur dengan adanya Tsunami Slam pula dia hantarkan. Tapi lihat bagaimana GC masih bisa menyelamatkan diri. Shane-nya terlalu dalam. Tidak bisa berkutik kemana-mana. Wow, dan seharusnya mungkin kalau udah dapetin purple buff, Ricky Wars-nya masih bisa tetap pegang ke arah Turtle. Menurut aku kayaknya gak usah di-reset, biar mereka tetap dapat kerugian karena udah objektifnya adalah ngebuat dari Rasviana ke distract, dia gak dapetin purple, gak punya bensin lagi, dan kayaknya gak bakal maksa juga untuk kontes. Dan akhirnya malah justru rugi lagi nih buat RRQ Sena. Ya lagi, karena tadi kelihatan bagaimana Shane juga terlalu menggebu-gebu ya, bisa dibilang ke arah depan, dia benar-benar mengincar siapapun di depan matanya, tapi The Way of Dragon, Phantom Execution, dan termakan sudah Shane.
Bahkan banyak sekali source ultimate keluar kepada dirinya. Oke, Shane ya yang ternyata masih belum berhasil untuk bisa dapetin momen, tapi Ricky Ada Final Strike dan juga Energy Eruption dari Ricky Wars. Sementara dari Turtle yang mencoba untuk diamankan begitu saja. Final Slash dari Gohan mencoba untuk mengincar dan sekarang episode what? Jadi jawaban menjadi kunci untuk mendapatkan Turtle yang kedua. alright. Dan perlahan ya ini sebenarnya point kill demi point kill juga diamankan oleh Navi Junior. Tapi kalau dari Goldnya sebenarnya nggak terpaut jauh loh. Berarti dari arah Kisena mereka punya asuransi yang lain untuk didapetin space-nya buat farming. Terutama ada di tangan dari Chico. Yang kalau kita lihat dari battle style-nya, Inspire dalam keadaan cooldown. Dia mau coba untuk ngasih pressure balasan juga. Oke. Dan kembali lagi, ini agak sedikit sulit untuk bagaimana Ararkusena bisa cari momentumnya. Karena kayaknya Shane-nya kena tangkap terus-terusan ya. Ya itu dia, mungkin yang udah tadi kita bahas di awal ya. Untuk masalah pick off power, Navi lebih lengkap. Mereka punya cowok dan juga Kaditanya. Itu yang membuat dari Ararkusena agak sedikit kehilangan banyak momentum. Karena cuma ada satu yang bisa pick off. Kecuali nanti ngajak Gohan. Walaupun dari tadi Gohan juga udah ikut juga ya Ule. Ya. Tapi kita belum melihat Final Slash yang begitu mengerikan seperti dari Gohan. Belum, tadi cuman pas dapetin purple doang. Tapi ternyata masih belum berhasil untuk jadi sebuah keunggulan juga ya dari Ararkusena. Karena so far ngelihat top lane-nya justru udah mulai kecicil perlahan nih dengan adanya pergerakan dari Zeon. Dan belum ada lagi teamfight yang diinginkan oleh kedua belah tim. Ricky Wars memiliki sebuah Radiant Armor. Tapi ini kayaknya nggak bakal terlalu nahan burst damage dari Gize. Harusnya sih, belum terlalu sih. Oh, ada Spear of Destruction. Coba untuk mengincar ke arah Chico-nya. Demi untuk bisa menjaga outer turret di arah top lane. Tapi di arah bottom lane yang hancur. Lihat bagaimana adanya Vengeance, Final Slash. Benar-benar menjadi kombinasi. Roll wave berhasil dihindari. Tapi Gohan masih ada flicker di retri. Nggak ada jalan keluar lagi untuk bisa dia selamat. Yes, dan itu dia mekanik dari Hansa Sviana ya. Satu buah pembuktian juga. Bahwa kalau kita ngelihat dari Lancelot yang menjadi prioritas mampu untuk mengantongi banyaknya kill participation 100% so far. Apalagi ini aktif banget nih antara Hansa Sviana dan juga Gize yang selalu hadir di dalam adanya poin kill yang bisa mereka ciptakan. Ada flicker, mencoba untuk Way of Dragon ternyata gagal. Dan Chico masih ada Nizzle Flower. Nggak sempat untuk crossbow off tank karena Shania langsung bisa dimakan langsung oleh Hansa Sviana kembali. Waduh, karena ini temponya juga cukup lambat ya. Kita tidak melihat turtle ketiga. Karena kalau kita lihat turtle-nya sudah langsung berubah menjadi Lord. Dan bahkan gak segan-segan Navi Junior memanfaatkan waktu untuk langsung commit ke arah Lord-nya. Ya, tapi Rico Wars udah hadir sih. Coba untuk makan depan, coba untuk makan Fab dengan ada yang satu Brave Fighter. Yang udah mengincar ke arah belakang, ada final set dari Gohan. Tapi Lordnya benar-benar menjadi fokus dari Navi. Crossbow of tank sudah menyala. Tapi ternyata gak ada damage yang terlalu mumpuni dari anak-anak Navi. Karena dua player langsung hilang, double kill untuk Chico. Tapi Lordnya untuk Navi. Yap, itu dia momentum akhirnya crossbow of tank walaupun gak dengan adanya keadaan item yang mumpuni. Inspire-nya juga belum ready tadi dari Chico, tapi at least dapetin double kill. Itu adalah sebuah bayaran yang maksimal bisa didapetin sama Ararkusena. Karena dari tadi kalau kita ngelihat Ricky Wars-nya ini dipegangin terus-menerusan antara Fab dan juga dengan item defensive magic yang cuma Radiant Armor. Dan ini ternyata nggak cukup untuk menahan burst damage yang bisa dikasih sama Gize. Ya, jauh sih, masih jauh. Dan lihat Gize-nya sendiri aja udah blow dan juga lighting. Udah cukup sih burst powernya. Defensifnya juga udah ada dari absorb yang dimiliki. Nah ini Chico nih. Dia adalah satu-satunya mungkin harapan untuk sekarang. Shane harus bisa makan siapa aja. Shane harus bisa untuk minimal dapetin ke arah Gize. Cari rumputnya itu adalah kunci. Yap, dan kalau kita intip dari segi minimap ya. Wah, itu dia Raw Wave dan Shane-nya benar-benar dimakan habis-habisan bersama dengan Final Slash pula. Shane gak selamat. Bahkan di arah depan masih ada tanda-tanda crossbow of tank yang menyala. Tapi Fab begitu kuat. Fab-nya gak bisa diluntur-lantarkan begitu saja di tangan Chico. Bahkan kali ini Rex Lona Wings by Wings mencari posisi yang lebih baik. Sementara pertarungannya masih berlanjut. Ada Tauntros, ada Final Slash. Dan lihat bagaimana Hansa Sviana gak bisa berkutik kemana-mana. Terlalu dalam pergerakan dari Navi ketika mereka punya Lord. Dibekaskan Final Ice Strike sebelum diantarkan. Fab masih bisa menyelamatkan diri. Yap, agak sedikit overextend ya dari segi team fight-nya juga. Yang akhirnya ngebuat dari Hansa Sviana harus menelan point dead pertamanya. Tapi ya dengan panjangnya fight barusan, ada sedikit space juga yang bisa diambil sama Zeon. Tadi mendorong ke arah top lane-nya. Dan sekarang di menit ke-10. Nah, Ararkusena mereka kehilangan 2 holy defense di arah mid dan juga top lane.
Ini sebuah dominasi yang sebenarnya nggak terlalu gede dari Navi. Bakal dimakan, Tsunami Slam sepertinya. Tapi Dragon Strike gagal untuk bisa nge-follow up. Pelajaran belakang yang bakal diincar dengan adanya satu Brave Fighter. Rexlon hanya hilang. Rexlon agak selamat. Tapi Chico berhasil mencari kesempatan dalam kesempitan. Dize, satu poin kill dengan killing spree. Kawan-kawan coba diantarkan. Chico dalam masalah yang cukup besar. Dengan ada puncture, terus diincar. Dan akhirnya Chico masih selamat seorang diri. Oh, apakah ini akan menjadi one side push? Satu wave karena di situ masih ada Zeon punya attack speed. Benar sekali. Zeon bakal menjadi satu tuntutan utama dari Navi Junior dan mereka bakal mengamankan game yang pertama. Chico kesulitan dan akhirnya Navi Junior amankan kesempatan pertama mereka. Semua terjadi begitu cepat. Dominasi yang sebenarnya gak terlalu terasa besar gapnya. Tapi momen by momen dikuasai sama Navi Junior semuanya. Sampai akhirnya pemain-pemain dari RRQ Senat mereka tidak berkutik. Pick off yang ternyata belum berhasil untuk dijalankan terlebih dahulu. Dan akhirnya momentum